Sebenarnya yang jadi tantangan juga tuh karena kita benar-benar harus make sure semuanya itu align dan sesuai porsinya masing-masing gitu loh. Kita juga menjembatani teman-teman komisi ke BEM Veteran Jakarta. Meskipun kita mengawasi BEM, tapi kan nggak harus kita sentimental. Halo guys, welcome to Cahaya Talks, Konsilium Harmonia Talks bersama Bebel dan Kia, the voices of Cahaya Talks. Kami di sini hadir untuk memberikan diskusi seru dan perspektif baru untuk kalian semua. Nah, sebelum kita lanjut nih, sebenarnya podcast Cahaya Talks tuh ngapain aja sih, Bel? Oke, jadi sebenarnya di Cahaya Talks ini kita akan membahas peran, fungsi, kinerja, terus juga ada pengalaman, tantangan, dan dinamika kerja yang ada di MPM UPN Veteran Jakarta ini. Dan tentunya nih Ki, sebelum kita lanjut, tak kenal maka tak sayang gak sih? Gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Boleh banget tuh, Bel. Oke, dimulai dari aku ya. Halo semuanya, nama aku Belvariana Nur Islami. Aku dari Biro Humas dan hari ini aku akan menjadi host yang akan menemani kalian semua dari awal hingga akhir podcast ini. Dan tentunya aku nggak sendirian di sini. Aku ditemenin sama co-host yang cantik banget nih pada hari ini. Boleh dong kenalan sedikit? Nah, betul banget nih Bel. Halo semuanya, aku Saskia Ayla Hairani. Untuk episode pertama ini, kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman Sekretaris Jenderal dan Komisaris Jenderal di MPM UPN Veteran Jakarta dengan judul Konsilium Harmonia, Harmoni Baru di Balik Kolaborasi. Oke, wih seru banget ya. Berarti hari ini kita bakal ketemu Sekretaris Jenderal, Komisaris Jenderal 1 dan juga Komisaris Jenderal 2 nih guys. Dan tentunya di tahun ini ada yang berbeda. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita cuma familiar sama Sekretaris Jenderal aja, tapi di tahun ini kita juga ada Komisaris Jenderal 1 dan Komisaris Jenderal 2. Dan tentunya dinamika kerja dan pengalaman kerjanya yang akan dibahas di podcast ini akan lebih seru nih guys. Kalau gitu, langsung aja yuk ikutin terus podcast kita hari ini. Oke, sekarang kita udah kedatangan narasumber kita di episode pertama hari ini nih. Nah, boleh dong Kakak nih perkenalan dirinya terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Abel dulu kali ya. Oke, halo, aku Nabila Firasa Wisnu yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di MPM UPN Veteran Jakarta. Oke. Mungkin Siapa? bisa dilanjut? Oke, halo teman-teman semua, kenalin gua Fatah atau nama lengkap gue siapa Fatah Muhammad yang pada kali ini menjabat sebagai Komisaris Jenderal di MPM UPN Veteran Jakarta. Oke, boleh mungkin untuk mulai. Iya. Halo teman-teman semua, nama gue Nova Raffi Nubus. Biasanya dipanggil Nubus, sama perannya sama kayak Fatah dan jabatan juga sama, yaitu Komisaris Jenderal di MPM Veteran Jakarta. Oke, salam kenal mama semuanya. Hai. Nah, mungkin teman-teman bisa nih kita langsung fokus dulu nggak sih ke kakak-kakak yang ada di depan kita nih. Betul banget, ke kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Oke, Kak Bel, Kak Fata, dan Bang Nufus nih, boleh dong di-sharing apa sih sebenarnya peran dan fungsi Sekjen dan Komjen di MPM UPN Veteran Jakarta ini? Karena kan Komjen ini kayaknya kita baru dengar di tahun ini nih. Betul, coba boleh mungkin buat Sekjen dulu. Hajar, Bel. Oke, untuk Sekretaris Jenderal sendiri atau Sekjen itu perannya sebenarnya sebagai koordinator untuk keempat biro fungsional yang ada di MPM UPN Veteran Jakarta. Nah, keempat biro fungsional itu apa aja sih? Kalau emang mau tahu, keempat biro fungsional itu ada biro administrasi, keuangan, hubungan masyarakat atau humas, dan juga sosial media spesialis atau SMS. Tapi biro SMS ini di dalamnya tuh ada 2 deputi. Yang pertama ada deputi media konten dan juga deputi media kreatif. Terus selain itu juga Sekjen itu sebagai penghubung atau jembatan komunikasi antara pimpinan MPM dan juga keempat biro fungsional. Gitu sih. Banyak juga ya Kak, berarti biro-biro yang harus dipegang. Oke, mungkin boleh lanjut ke Komisaris Jenderal. Oke, mungkin gue duluan kali Bus ya. Ntar gue tambahin nih. Iya, sebenarnya nggak beda jauh. Sekjen sama Komjen itu apa, cuma beda dari bidang yang dibawahi aja, yang dinaungi. Kalau dari Sekjenan kan itu biro-biro, kalau di Komjen itu komisi-komisi, yaitu komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan sampai komisi 4. Tambahin Bos. Iya, nambahin ya dikit ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari apa tuh yang menjadi peran dari Komisaris Jenderal, itu sebenarnya sama aja, mirip lah sama Mas Sekjen. Memang tadi benar apa kata Patah, kita ngawasinnya komisi, kita yang megang komisi, koordinator komisi. Cuma kenapa bisa sampai 2 ya Tah ya? Sebenarnya pertanyaan besar itu tuh, kenapa bisa sampai 2? Karena fokus gedenya kenapa bisa sampai 2 itu
perannya dan bebannya cukup berat sebenarnya, karena kita nggak ngomongin cuma soal evaluasi BEM doang, nggak ngomongin juga soal program kerja di internal doang, karena di dalam komisi itu kalau teman-teman tahu itu banyak konfliknya kayak gitu, jadi dinamikanya gede itu, dinamikanya tinggi itu, konflik of interestnya tinggi gitu ya, harus ada yang mengkontrol. ya jadi konflik kita cukup tinggi lah sama BEM gitu. Jadi kenapa kita ada dua, karena untuk memegang ketegangan itu sama mengontrol ketegangan gitu. Berarti perannya cukup krusial ya di MPM ini nih. Benar. Lumayan lah ya. Banget. Nah, mungkin kan itu nih ya peran dari kakak sekjen dan kakak komjen. Mungkin ada nggak sih kak perbedaan atau kayak hal yang paling di highlight atau yang paling beda gitu dari sekjen dan komjen tuh kira-kira apa aja sih kak? Mungkin aku mau denger dari kakak komjen dulu nih. Siapa nih kira-kira yang mau duluan? Bagus. Gue duluan. Boleh. Duluan. Apa nih tadi ke komjen dan sekjen ya? Iya. Itu sebenarnya yang menjadi pembeda lebih ke arah komisi yang dipegang. Dia kalau sekjen ini megangnya biro, kalau kita megangnya komisi. Kalau sekjen seperti biasa pada umumnya megang soal persuratan, hubungan masyarakat dan lain-lain, pembendaharaan ya yang mengurusi internalisasi lah, bisa dibilang kayak gitu, dan administrasi birokrasi lebih fokusnya. Cuma kalau komisaris jenderal belum fokusnya pada substansial pengawasan kayak gitu. Sebenarnya nggak, ya itu cukup beda sih sebenarnya dari apa yang menjadi pembeda. Ya. Apa yang dipegang aja itu Sama cukup jelas kelihatan. lingkup dan skopnya. Sama tambahan, komisaris jenderal juga punya satu tugas lagi teman-teman. Itu kita yang mengawasi dan memberikan sebuah tepat bagi kamu untuk menilai dari Mahkamah Mahasiswa itu sendiri. Iya. Jadi Mahkamah Mahasiswa ini kan sebuah lembaga baru, ya kan? Nah itu butuh penilaian dari Kema. Selama ini gimana mereka sudah berjalan gitu. Makanya nanti mungkin akan ada form yang akan disebar sama MPM. Silahkan diisi nanti teman-teman semua. Itu mungkin pembeda ya antara komjen dan sekjen gitu. Iya. Ini agak lurusin dikit ya. Boleh. Ngomongin MM ya, berarti ngomongin MM. Kita emang karena MM ini baru, jadi dia belum bisa berdiri sendiri. Artinya masih dalam pengawasan MPM Veteran Jakarta. Nah di sini kita mengawas, tapi ngawasnya hanya sebagai subkoordinat aja untuk MM Open Veteran Jakarta. Iya. Gitu. Jadi kita nggak mengawasi secara langsung yang terlalu ribet lah, nggak beda dengan pengawasan sama BEM. Jadi kita mengawasnya melalui formulir dan pengawasan oleh Kema secara langsung gitu. Subkoordinatornya aja untuk Kema kayak gitu. Ada penilaian aja dari Kema Iya. sebenarnya untuk MM itu sendiri. Gitu. Oke, intinya ya guys, kenapa ada komisi jenderal di tahun ini? Biar lebih fokus aja sih. Jadi sekjen menaungi yang ada di MPM, komjen menaungi yang ada di MPM, dan juga di luar sebagai komunikasi juga ya kak. Iya. Oke. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol tentang peran, fungsi, perbedaan komisi jenderal sama sekjen. Nah, kalau dari pengalaman sendiri, mungkin ada nggak sih pengalaman sebagai sekjen, pengalaman sebagai komjen yang selama ini dijalanin di MPM Veteran Jakarta? Apa sih kak? Mungkin boleh coba dijelasin. Oke, mungkin dari gue dulu, ntar bisa ke dua teman gue lainnya gitu. Pengalaman pasti banyak banget teman-teman. Kayak gue pertama kali gitu, gimana cara mengkoordinir sekian banyak kepala, menyatukan pemikiran-pemikiran dari kepala yang berbeda-beda gitu. Karena nggak mudah untuk menyatukan pemikiran dari beberapa orang biar kita satu visi, satu pandangan gitu teman-teman. Itu pengalaman yang paling berharga buat gue, gimana cara memimpin dari sekian banyak orang. Itu sih yang paling berharga dari gue. Mungkin bisa dijelasin sama dua teman gue lainnya. Kalau misalnya dari aku sendiri sih pengalamannya lebih ke kayak harus terus adaptasi dan belajar gitu sih. Terus adaptasi dan belajar karena kan untuk menjabat sebagai sekretaris jenderal ini sendiri kan juga aku baru pertama gitu kan. Terus langsung mengepalai 4 biro yang ada dengan total anggota yang cukup banyak di kesekretariatan jenderal itu sendiri. Jadi pengalamannya lebih ke benar kata-kata sih, harus mengepalai. Yang menarik sih sebenarnya kalau dari komisaris jenderal ya, dari komisi kita kan nggak mau pali aja tah ya. Iya. Kita juga menjembatani teman-teman komisi ke BEM Veteran Jakarta. Itu yang sebenarnya menarik tuh sebenarnya. Karena kita juga mengeluarkan kebijakan kan, misal kayak kemarin udah kita rapat kerja, itu kan juga kita yang ngurus ya. Juga Taf Mekwas apalagi itu juga peran kita juga cukup
besar lah gitu dalam hal itu. Itu yang menarik tuh sebenarnya karena secara pengawasan dan kebijakan-kebijakan ke eksternal dari MPM Veteran Jakarta rata-rata emang kita yang mengeluarkan kayak gitu. Itu kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan. Itu menarik sih. Jadi emang harus wise juga akhirnya. Gitu. Berarti banyak banget nih ya pengalaman-pengalaman yang kalian dapetin setelah menjadi sekjen dan komjen di MPM UPN Veteran Jakarta ini. Oke. Seru kok. Nah, mungkin karena tadi nih Bel, kita udah ngobrol lumayan banyak kan ya. Sekarang boleh dong kakak nih share ke kita, ada nggak sih tantangan atau hambatan selama kakak nih jadi sekjen dan komjen nih di MPM UPN Veteran Jakarta? Mungkin siapa duluan yang mau? Abel kali, Abel. Iya. Oke, kalau misal buat tantangannya sendiri sebenarnya align sama yang aku bilang sebelumnya sih, adaptasi itu menurut aku bener-bener makan waktu, tapi jadi kayak dikejar waktu gitu loh adaptasi, karena kan sebagai sekjen ini sendiri yang mengepalai banyak kepala itu benar-benar harus wise dan hati-hati gitu, benar-benar harus hati-hati banget dalam berpikir dan membuat keputusan, even buat ngomong aja tuh menurut aku, dan bersikap ya itu tuh harus hati-hati banget. Jadi menurut aku itu lumayan tantangan yang cukup besar sih. Enggak, masuk dulu kan? Boleh dulu. Udah. Tantangan gede sih sebenarnya, cukup gede karena akhirnya beban yang dipikul untuk MPM Veteran Jakarta sebagai legislatif di kampus kan juga cukup berat ya, bagi teman-teman yang udah pemira juga gitu ya. Ini kan artinya kita dapat mandatoris lah dari Kema untuk jadi legislatif di MPM Veteran Jakarta. Cuman kalau untuk bagian pengawasan itu yang cukup ribet sebenarnya karena kita tektokan langsung sama BEM, kita ngawas juga, itu yang cukup ribet. Apalagi kebijakan-kebijakan yang harus diambil dari MPM terhadap BEM itu kan salah dikit konflik. Dan itu gimana kita menyelesaikan konfliknya ya kita harus wise aja gitu. Tambahin? Ya, paling kalau dari gue itu gimana cara komisaris jenderal tuh bekerja gitu. Sebenarnya itu mungkin tantangan dan hambatan banget ya, karena kita tuh benar-benar nggak punya contoh komisaris jenderal tuh harus bekerja sedemikian rupa. Karena ini kan benar-benar sebuah hal baru, pembaruan yang kita bawa di parlemen tahun ini. Apa itu komisaris jenderal dan tupoksinya itu apa, jadi benar-benar kita masih meraba-raba lah di awal-awal. Itu sangat berat, tapi semakin kesini kita juga semakin tahu tanggung jawab kita apa. Jadi ya bisa lah semakin ke depan kita semakin isikan dengan baik. Ya, meskipun secara konsep kita paham gitu ya. Aku mau nambahin dikit deh. Sebenarnya yang jadi tantangan juga tuh karena kita benar-benar harus make sure semuanya itu align dan sesuai porsinya masing-masing gitu loh. Jadi itu emang benar-benar ada di kepala kita tiap hari. Sama waktu sih, bagi waktu itu susah banget teman-teman. Jadi ya semuanya harus balance ya. Iya. Tantangan dan hambatan ini tidak menjadi tantangan yang hambatan lebih besar nanti ke depannya. Oke. Nah, kalau tadi nih udah dijelasin mengenai peran, perbedaan, tantangan, hambatan, ada nggak sih harapan nih dari kakak-kakak semuanya untuk MPM UPN Veteran Jakarta ke depannya? Mungkin boleh dari sekjen dulu. Kalau dari aku sendiri sih harapannya ya semoga aja di periode di parlemen yang sekarang ini itu semua prokernya dan inovasi-inovasi yang dibawakan itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar gitu aja sih. Kalau dari Komjen? Oke, kalau dari gue sebenarnya sama. Semoga kita bisa berkoordinasi dengan baik, kita juga bisa menjaga hubungan dengan baik itu dengan BEM, karena ya meskipun kita mengawasi BEM, tapi kan nggak harus kita ada sentimental gitu. Hubungan baik tetap harus terjaga. Terus juga kita semoga untuk teman-teman yang di MPM itu bisa menjaga amanah dari Kema, kita bisa meneruskan apa yang memang kiranya Kema aspirasikan itu. Mungkin dari Lupus? Kalau dari gua harapan, gua besar banget sih harapan ke MPM sekarang. Dan harapan gua tuh ya memang MPM ini bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan sesuai dan peran-perannya dia sebagai legislatif. Dan gua harap di tahun ini benar bisa terjaga dan bisa konstruktif lah gitu untuk perkembangan dari MPM-nya sendiri. Cuma kalau ngomonginnya soal individual ya semoga semua juga tetap berkembang gitu dan belajar juga banyak dari MPM gitu. Banyak harapan besar guys yang di sini. Oke. Wah nih Bel, nah kita kan udah ngobrol lumayan banyak nih dan seru banget nggak sih obrolan kita hari ini. Nah banyak banget nih teman-teman insight atau pengalaman baru yang kita dapat nih dari Kak Abel, Bang Nufus, dan Bang Fatah hari ini.
Betul banget, terima kasih banyak kakak-kakak Komjen dan Sekjen yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga memberikan insight-insight baru untuk teman-teman semuanya dan mengenai peran-peran yang ada di MPM UPN Veteran Jakarta ini juga. Kami berharap apa yang udah kami sampaikan dan apa yang udah kami berikan nih memberikan pengalaman atau wawasan yang baru nih kepada kita semuanya. Betul banget, jangan lupa subscribe, like, and share supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya di podcast MPM UPN Veteran Jakarta ini. Aku Kia, Aku Bebel. pamit. Aku Bebel. Aku Kia. Aku Fatah. Aku Abel. Aku Lupus. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cahaya Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.